List tutorial PHP yang selanjutnya adalah PHP super globals atau global variables. Nah, PHP super globals ini adalah sebuah variabel bawaan dari PHP. Nah, yang tersedia di lingkup PHP dan dapat diakses dari mana saja dalam kode PHP. Nah, kenapa disebut sebagai super global? Karena PHP super global ini memiliki ruang lingkup global dan dapat diakses dari dalam fungsi, metode, ataupun blok kode lainnya tanpa perlu menggunakan uh, kata kunci khusus seperti global atau static. Jadi, beberapa contoh dari PHP super global ini biasanya kita temukan juga di dalam pemrograman web khususnya di bagian back end. Nah, yang pertama adalah uh, ada kata globals. Ini kita bisa menggunakan untuk menggunakan secara global. Kemudian ada server. Nah, server ini adalah variabel yang digunakan yang berisikan informasi tentang server web dan ruang lingkup eksekusi dari PHP. Nah, seperti alamat IP klien, nama file script yang sedang dieksekusi, dan bahkan bahasa dan pengkodean yang sedang digunakan. Nah, variabel super globals ini juga umumnya atau ciri khasnya itu diawali dengan tanda dolar, kemudian tanda underscore atau tanda seperti ini. Kemudian nama dari super global ini. Kemudian ada post dan get. Nah, post dan get ini adalah suatu variabel bawaan dari PHP yang berisikan data yang akan dikirimkan. Nah, baik melalui metode get maupun metode post dalam permintaan HTTP. Misalnya jika sebuah form atau formulir di dalam website ini akan diserahkan dengan metode post. Nah, data formulir akan tersedia melalui variabel post. Begitupun dengan uh, form atau formulir di dalam website yang misalnya dikirimkan melalui metode get, maka kita dapat menggunakan super global get untuk mengirimkan data melalui menggunakan metode get. Kemudian ada session. Nah, session ini adalah variabel yang berisikan data sesi pengguna yang dapat disimpan pada server dan dapat diakses di seluruh halaman web selama sesi pengguna masih aktif. Nah, ini berlaku misalnya jika pengguna telah menginputkan suatu value nama, dan jika kita menerapkan session, biasanya itu ia akan menerapkan nama tersebut dan kemudian akan dikembalikan nilainya dan ditampilkan kepada pengguna tersebut. Kemudian ada cookie. Nah, variabel ini berisikan nilai cookie yang dikirimkan oleh klien ke server. Nah, seperti informasi tentang preferensi pengguna atau identitas pengguna yang masuk. Nah, misalnya uh, cookie ini dapat kita lihat di dalam prakteknya, misalnya ketika kita biasa memasukkan suatu username atau di form login, kita terdapat fitur ingat saya. Nah, ini adalah suatu perilaku yang ditetapkan oleh programmer untuk mengingat data-data yang telah diinputkan user. Nah, jika nantinya ia akan login kembali, maka ia tidak perlu melakukan lagi sesi input data, melainkan ia hanya cukup menyentang ingat saya sebelumnya. Nah, maka dari itu ia akan otomatis data yang telah diinputkan sebelumnya itu akan tersimpan dan ia akan otomatis login di dalam suatu sistem. Kemudian ada files. Di sini ada beberapa files. Di sini fungsinya adalah bahwa ini akan menampung informasi tentang file yang akan diunggah melalui pengguna, seperti file foto atau image, PDF, dan beberapa jenis file
lainnya, dan juga ini akan menampung misalnya nama file, jenis file, dan lokasi file sementara yang ada di server. Nah, kemudian ada beberapa super globals lainnya seperti request, env, dan server maupun global. Nah, yang biasa atau yang paling sering kita jumpai di dalam pemrograman web di bagian backend itu umumnya itu post, get, files, untuk tingkat lanjut yaitu misalnya session dan cookie. Baik, untuk dari super global PHP mungkin kurang lebih seperti ini, dan kita dapat melakukan literasi tentang mengenai apa-apa saja penjelasan-penjelasan dari beberapa PHP global variables atau super global PHP.